Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Roda Yesus Ape dengan NPTK 573376723032. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Hantai, Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDDOKTPT di bagian pengajaran. Tujuan dari video ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya sudah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu salah satunya bagian pengajaran. Sistem pembelajaran yang saya pakai adalah sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery sendiri, pada pengajaran ini saya menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa sesuai dengan RPS. Kemudian materi tersebut saya distribusikan sebelumnya kepada mahasiswa agar bisa dipelajari dan dipahami. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya pakai melalui ceramah. Setelah itu kami melakukan diskusi untuk materi yang kurang dipahami. Agar menambah wawasan mahasiswa, saya menambahkan studi kasus dalam menganalisis kasus nyata untuk memfasilitasi pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Referensi yang saya pakai yaitu buku cetak maupun non-cetak. Metode berikutnya, interaction, yaitu setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perkuliahan melalui diskusi, presentasi, kemudian tanya jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan agar mereka memahami secara maksimal berkenaan dengan materi tersebut. Metode assessment yaitu mengevaluasi kemampuan dan pemahaman mahasiswa secara langsung melalui tes secara lisan, yaitu dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Selain itu, tes ini juga dilakukan secara tertulis melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode asesmen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Pencapaian selanjutnya mengenai garis besar pemaparan presentasi mengenai mata kuliah ekonomi publik. Adapun pemaparan yang akan saya jelaskan berikutnya yaitu pertama, deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya materi dan sistem pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, berikutnya sistem penilaian, dan terakhir cuplikan video pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu ekonomi publik dengan bobot 3 SKS dengan kode PKB 505 semester 5 atau semester ganjil. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang fungsi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menganalisis peran pemerintah dalam perekonomian, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, serta aplikasi kebijakan fiskal. Pembelajaran ini dilakukan dengan cara pembelajaran analisis kasus, diskusi, presentasi, dan penugasan. Kemudian, tujuan dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum, mengalokasikan sumber daya yang optimal bagi seluruh masyarakat, pemerataan pendapatan, dan stabilitas perekonomian. Selanjutnya, capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah yang pertama yaitu mampu memilah ruang lingkup dan kerja ekonomi publik, kemudian mampu menganalisis kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta menerapkan balance budget atau anggaran prima. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yaitu menganalisis efisiensi, distribusi, dan pilihan sosial, menganalisis kegagalan dalam ekonomi dan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu membandingkan barang publik dan privat, serta menganalisis efisiensi sektor publik dan swasta mengenai korporatisasi serta perkembangan konsensus peran pemerintah. Berikut ini mengenai materi pembelajaran yang dipakai pada mata kuliah ekonomi publik adalah pertama, ruang lingkup ekonomi publik, kedua, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, ketiga, balance budget atau anggaran berimbang, keempat, efisiensi dan pemerataan, dan kelima, kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kemudian yang keenam, teori barang publik, dan terakhir, ketujuh, produksi barang publik dan birokrasi. Adapun sistem pembelajaran yang saya anut adalah sistem pembelajaran tatap muka atau LIM, karena akan menambah keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, sehingga dengan tatap muka ini mahasiswa akan lebih memahami materi yang sudah disampaikan.
Kemudian untuk metode pembelajaran saya memakai yang pertama yaitu studi kasus. Mahasiswa menganalisis kasus nyata dalam ekonomi publik, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Kedua, simulasi. Untuk membuat simulasi pengambilan keputusan dalam konteks administrasi publik atau ekonomi publik, misalnya simulasi rapat atau negosiasi kebijakan. Ini memberikan pengalaman langsung dan melatih keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis studi kasus atau proyek mereka yang melatih keterampilan presentasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, saya melakukan diskusi kelompok mengenai isu-isu kebijakan ekonomi publik yang memungkinkan mahasiswa bertukar pikiran, berdebat, dan memperdalam pemahaman mereka. Berikutnya, berkenaan dengan sistem penilaian. Saya selalu memberikan keterbukaan tentang sistem penilaian yang dipakai dalam mata kuliah ekonomi publik, antara lain 1. 30% untuk kehadiran, 2. 20% untuk tugas, 3. 10% untuk partisipasi atau keaktifan mahasiswa, 4. 20% untuk ujian tengah semester, 5. 20% untuk ujian akhir semester. Sehingga jumlah presentasi secara keseluruhan memiliki bobot 100% dan untuk penilaian ini. Jika dari beberapa item tersebut ada mahasiswa yang tidak melaksanakan, maka penilaian akan berkurang. Bahkan tidak lulus untuk mata kuliah ekonomi publik. Untuk selanjutnya yaitu cuplikan video pembelajaran. Video pembelajaran ini membahas materi tentang kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Mari kita lihat dan simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semuanya sehat? Sehat. Baik, hari ini? Baik. Oke, hari ini kita kembali lagi ke mata kuliah kita ekonomi publik hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai untuk perkuliahan hari ini, maka silakan kalian untuk berdoa berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita ke materi selanjutnya, yaitu kita Ibu memanggil dulu ya untuk absen kita hari ini. Oke, yang pertama Abdul Fatah, Oke Rahma, Salmawati. Yang sebelumnya materi kita berkenaan dengan ekonomi publik. Oke, sekarang kita lanjut kepada kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu otonomi daerah dan apa itu desentralisasi fiskal. Nah, di sini memang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal itu sangat berkaitan karena biasanya desentralisasi fiskal ini bagian daripada otonomi daerah. Sebelum kita masuk kepada kebijakannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui yang namanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, apakah kalian mengetahui apa itu otonomi daerah? Ada yang tahu otonomi daerah itu apa? Ada? Oke, silakan. Saya ingin menjawab, otonomi daerah itu adalah kebijakan yang diberi kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, kata dia itu adalah kebijakan yang membebaskan pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sekarang Ibu menambahkan, menjelaskan berkenaan dengan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu sendiri itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk yang namanya mengatur apa? Mengatur anggaran sendiri, seperti apa? Mengelola keuangan, mengelola pemerintahannya, mengelola dalam segala hal, ya, mengelola dalam segala hal. Oke, untuk contoh daripada otonomi daerah tadi, ya, untuk contoh daripada otonomi daerah, siapa yang bisa untuk menjawabkan? Dipersilakan setelah adanya penjelasan tadi bahwa otonomi daerah itu adalah pengaturan
ya, mengatur atau mengelola daerahnya sendiri. Artinya diberikan sebuah kebebasan, diberikan sebuah kemandirian untuk yang namanya mengatur rumah tangga. Ya, ada yang bisa mencontohkan seperti apa daripada otonomi daerah tadi? Oke, Ale. Jadi untuk contoh otonomi daerah, saya mengambil pada daerah kita dan daerah Balangan, contohnya pada OMK, upah minimum regional, yaitu daerah kita lebih sedikit daripada daerah Balangan yang mempunyai pabrik tambang. Terima kasih. Kata Ali tadi contohnya itu berkenaan dengan upah, menentukan upah atau menentukan kebijakan untuk upah kepada buruh. Yaitu adanya perbedaan antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Mengapa hal itu terjadi? Ada yang tahu mengapa perbedaan antara dua kabupaten tersebut berkenaan dengan cara mereka menggaji dan cara mereka untuk menentukan berapa nilai sebuah upah atau gaji tadi? Yang tahu? Karena pendapatan. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa pendapatan tadi itu berbeda? Karena setiap daerah itu berbeda-beda berkenaan dengan potensi daerah. Contoh, Kabupaten Mesu apa potensi daerahnya? Hanya berkenaan dengan retribusi daerah. Kalau Kabupaten Balangan itu pertambangan. Nah, disinilah yang dinyatakan otonomi daerah tadi. Kata pemerintah, mengapa hal ini harus diberikan langsung kepada pemerintah daerah? Karena setiap daerah itu berbeda-beda potensi daerahnya. Kemudian lahirnya daripada otonomi daerah ini itu karena krisis ekonomi tahun 90 dan 98. Mengapa lahir otonomi daerah tadi? Karena waktu zaman Orde Baru, sistem daripada pemerintahan itu adalah sentralisasi. Artinya setiap keputusan itu di pusat yang menentukan. Sedangkan zaman sekarang itu adalah desentralisasi. Yaitu apa desentralisasi tadi? Mengatur sendiri daerahnya. Artinya setiap daerah itu bisa memutuskan sendiri solusinya, mencari solusi berkenaan dengan permasalahan daerah. Mengapa hal itu terjadi? Alasannya mengapa krisis tadi sehingga muncullah otonomi daerah? Waktu dulu, mengapa jadi hal itu terjadi otonomi daerah dan lahir otonomi daerah tadi? Alasan daripada lahirnya otonomi daerah tadi karena krisis ekonomi. Mengapa seperti itu? Karena semua keputusan itu pusat, sehingga di daerah ini menunggu dan lamban untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, undang-undang yang mendasarinya itu apa? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu yang terbaru. Sebelumnya itu adalah Nomor 9 Tahun 1997. Ya, berkenaan dengan yang namanya otonomi daerah. Dan sekarang itu digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang yang namanya pemerintahan. Alasannya tadi mengapa lambannya mengambil sebuah keputusan? Lambannya apa? Lambannya untuk menyelesaikan masalah. Makanya waktu itu di tahun 1998 itu banyak terjadi yang namanya demo. Banyak terjadi yang namanya kerusuhan, tragedi-tragedi, karena banyaknya orang yang kelaparan akibat krisis ekonomi. Nah, itulah sedikit gambaran berkenaan dengan lahirnya otonomi daerah. Nah, tadi kan pengertian otonomi daerah itu mengatur adalah kita punya hak, daerah itu punya hak, punya wewenang untuk mengatur. Contohnya tadi seperti itu. Kita bisa menyelesaikan, menentukan sesuai dengan keadaan daerah kita. Masa misalkan ya, kita ini punya daerahnya punya pertambangan, punya banyak industri, banyak perusahaan,
otomatis kan pendapatan daerahnya itu banyak. Masa misalnya di bawah rata-rata untuk membuka guru. Misal kalau kita di Kalimantan Selatan ini UMR kita itu sekitar 3.200.000. Masa kita di bawah daripada 3.200.000? Kalau ini kita Kabupaten Nusa Tenggara, di bawah daripada itu, ya wajar ada segitu wajar. Karena apa? Pendapatan daerah kita itu minim. Nah, itulah nanti yang harusnya bisa dipikirkan oleh pemerintah. Makanya ada kebijakan otonomi daerah. Bagaimana caranya kita meningkatkan? Makanya kita harus lebih tahu tujuan daripada otonomi daerah apa. Setelah kita menjelaskan tadi, kita mendengar contoh-contoh daripada otonomi daerah. Apa tujuan daripada otonomi daerah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tujuan otonomi daerah di sini adalah meningkatkan pelayanan publik supaya lebih optimal. Mengapa tadi lebih optimal? Karena kita banyak pendapatan, kita bisa memenuhi kebutuhan sehingga pelayanan kepada masyarakat itu lebih apa? Lebih baik, ya. Terus yang kedua apa? Lebih ke arah kesejahteraan masyarakat. Mengapa jadi kesejahteraan masyarakat? Kalau yang memang potensi daerahnya banyak, pendapatan daerahnya banyak, sehingga apa? Rakyatnya menjadi lebih makmur. Karena apa? Yang pertama, apa? Karena punya sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, sesuai dengan pendapatannya, sesuai dengan UMR atau UMP, upah minimum provinsi yang berdasarkan daripada pendapatan daerah. Yang ketiga apa? Kemandirian daerah. Mengapa jadi mendorong kemandirian daerah? Contoh seperti tadi. Oh iya, karena kita Kabupaten Nusa Utara kan misalnya pendapatannya hanya retribusi. Nah, karena nanti kita nih daerah rawa-rawa, ya, daerah rawa-rawa, apa yang mesti kita harus lakukan untuk meningkatkan yang namanya potensi daerah tadi? Rawa-rawa apa yang banyak yang bisa kita kelola dengan baik? UMKM, kayak apa? Gimana contohnya? Contohnya eceng gondok. Nah, eceng gondok itu hanya ada pada daerah rawa yang dulu kita anggap sebagai rumah atau kata orang itu adalah taman. Nah, tapi sekarang karena dengan adanya otonomi daerah tadi, sehingga daerah itu berinovasi untuk meningkatkan yang namanya pendapatan daerah. Contohnya tadi kayak seperti eceng gondok dibuat kerajinan tangan seperti tas, ya, tas. Apalagi kursi, apalagi bahkan ada sampai sandal. Itu baru satu. Yang kedua apa? Membudidayakan ikan. Nah, itu bakal menjadi apa? Meningkatkan pendapatan daerah. Mengapa jadi kita bertahan? Itu karena adanya UMKM. Jadi paham di sini berkenaan dengan otonomi daerah. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Silakan. Oke, saya minta apa? Pertanyaan saya, apa tantangan dari otonomi daerah? Oke, pertanyaannya itu adalah tantangan dalam otonomi daerah. Apa sih tantangan dalam otonomi daerah? Yang pertama, karena tadi semua hak dan kewajiban itu diserahkan kepada daerah, maka banyaklah terjadi yang namanya kesenjangan. Ya, yang pertama itu kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan sosial, termasuk yang namanya pembangunan daerah. Yang kedua, terjadinya penyalahgunaan wewenang. Apa penyalahgunaan wewenang di sini? Itu terjadinya apa? Korupsi. Karena dia yang mengatur, karena dia yang menentukan, maka banyaklah terjadi penyimpangan.
itu adalah tantangan ya, yang mesti kita hadapi. Yang ketiga apa? Yaitu keterbatasan dalam hal sumber daya manusia. Apa tantangannya? Mengapa ini keterbatasan sumber daya manusia? Mengapa keterbatasan sumber daya manusia? Berkenaan dengan yang namanya pendidikan. Kemudian apa? Apalagi? Kurangnya tenaga ahli Bu, seperti misal dia tidak sesuai dengan bidangnya. Misal dia ahlinya dalam bidang kesehatan, namun di dalam pekerjaannya dia menduduki di bidang administrasi. Tadi sudah dicontohkan oleh teman kalian ya, berkenaan dengan yang namanya tantangan otonomi daerah tadi dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, yaitu orang yang menduduki tidak sesuai dengan keahlian atau tingkat pendidikannya. Ya, kemudian kita akan masuk dalam hal desentralisasi fiskal. Apa itu desentralisasi fiskal? Nah, desentralisasi fiskal ini tadi adalah pelimpahan wewenang dalam hal mengelola keuangan. Itu masuk dalam kebijakan otonomi daerah. Ini bagian daripada otonomi daerah. Kalau desentralisasi fiskal itu kebijakan berkenaan dengan mengelola keuangan daerah. Oke, kemudian untuk tujuan daripada desentralisasi fiskal itu adalah memberikan kemampuan dalam hal mengelola keuangan daerah. Tujuannya itu untuk menentukan yang mana yang pas untuk kita ambil, kita tentukan. Nah, ini misalnya pembangunan ini apakah bagus atau tidak. Makanya kata ini tadi berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, menentukan, mengalokasikan dana, mengalokasikan atau membuat yang namanya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan tanggap darurat. Seperti apa kebijakan tanggap darurat? Contohnya, kita di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini sering terjadi yang namanya bencana alam. Yang pertama, banjir. Karena banjir kiriman daripada Kabupaten Galangan dan Kabupaten Tabalong, yang harusnya kebijakan pemerintah itu untuk menanggapi hal ini seperti apa? Yang pertama, menyiapkan bantuan, mengevakuasi korban, ya, melihat atau mengawasi turun langsung ke daerah yang terkena bencana tadi. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Gini Bu, tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang permasalahan gas LPG. Yang saya tanyakan, dari permasalahan tersebut, apakah ada solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, berkenaan dengan permasalahan gas LPG, mengapa hal ini terjadi, langka dan harganya pun naik. Gimana solusinya? Peranan pemerintah, yaitu mengadakan yang namanya pengawasan dan evaluasi. Kemudian kebijakan tanggap darurat bukan hanya bencana, masalah yang ada di daerah itu kita harus tanggap, mengetahui dulu, turun lapangan terlebih dulu, identifikasi, awasi apakah itu benar atau tidak, kemudian evaluasi solusi yang terbaik apa, meningkatkan namanya pengawasan. Bagilah misalnya aparatur desa tentunya. Jadi daerah mana yang menjadi distributor gas LPG tadi itu diawasi. Kapan datangnya? Berapa harganya? Kalau naik hanya 1.000 atau 2.000 itu sudah jadi. Ya, mengapa? Karena kan tadi tarif untuk distributor itu adalah 18.000 sampai 20.000. Jadi kalau kita menjual sebagai distributor, ya 20.000 ya tidak jadi masalah. Karena memang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Artinya solusinya tadi hanya ada pada kebijakan tanggap darurat sama pengawasan dan evaluasi. Oke, kita lanjut lagi ya berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan
tujuannya apa? Meningkatkan kemandirian, meningkatkan kreativitas, meningkatkan inovasi dalam sebuah daerah. Seperti yang dijelaskan pertama tadi, potensi daerah yang harus kita gali sehingga meningkatkan yang namanya pendapatan daerah. Kalau yang kekurangannya pada sentralisasi fiskal, kesenjangan dalam hal pengelolaan keuangan, kurangnya kapasitas dalam hal apa? Dalam hal apa? Keahlian sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, tidak sesuai dengan keahlian dan pendidikannya, yang seharusnya kesehatan menjadi tenaga administrasi. Seharusnya dalam administrasi itu directman and directors, artinya orang yang sesuai dengan bidangnya ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Banyak lagi kesenjangan sana. Kemudian ketergantungan transfer, apa transfer? Bantuan daripada pemerintah. Mengapa? Karena dia merasa bahwa daerahnya itu pendapatannya kurang, sehingga menunggu bantuan orang lain. Ya, itu tadi adalah kekurangan dan kelebihan daripada desentralisasi fiskal. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah hubungan otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal. Apa hubungannya? Setelah kita menjelaskan hal-hal berkenaan dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah tadi kan kita sudah tahu, ya kan? Hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sendiri. Sedangkan desentralisasi fiskal itu adalah yang mengelola keuangan. Jadi kaitannya di sini, ya, kalau otonomi daerah itu diberikan hak. Setelah diberikan hak, dia mengatur keuangannya. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi, semuanya paham? Oke, karena waktunya mungkin sudah habis ya untuk menjelaskan dalam hal materi ini. Sampai di sini semuanya paham ya? Nah, setelah paham itu kita sudahi dulu dan kita lanjutkan yang akan datang. Ya, kita sudahi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.